Setelah lama sepi dan hanya digunakan sebagai jalan umum, Kia akan menampilkan berbagai acara. Launching wisata tersebut digelar hari Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan tersebut, ada tampilan seni, musik, kuliner, bazar UMKM, mural, becak hias, lampion, dan lomba foto yang berhadiah jutaan rupiah. Namun tahukah kamu mengenai sejarah dari Kia itu sendiri? Kia Surabaya adalah tempat yang dulunya ramai sebagai pasar malam di kawasan Pecinan, Kota Surabaya. Acara peresmian wisata kuliner Kia ditandai dengan penabuhan tamborin yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ST, MT, beserta Forkopimda Surabaya dan para undangan. Eslu Kota beserta para rombongan juga sempat menaiki becak hias mengelilingi Rumah Abuhan dan juga kelenteng. Bahkan, Eri Cahyadi beserta Forkopimda Surabaya juga sempat mengelilingi dan merasakan berbagai produk UMKM yang ada di stand-stand UMKM. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pada hari ini juga bersamaan dengan bulan purnama bersinar terang, bulat sekali yang menandakan kalau Kia tidak akan pernah mati suri lagi. Makanya, saya berharap dengan dilaunchingnya Kia di bulan purnama ini, tidak hanya jadi tempat yang dibuka setelah itu selesai, tapi saya yakin Kia ini akan seperti tunjungan romansa dan susur Sungai Kalimas yang terus menjadi ikon Surabaya, jelas Eri. Apalagi, kita bisa melihat dan mendapatkan makanan khas China, karena memang kampung pecinan ya, kata Wali Kota Eri pada awak media. Bukan hanya kuliner saja, di wisata Kia Kembang Jepun itu, nanti para pengunjung bisa menaiki becak untuk menelusuri sejarah Pecinan dulu. Ada Rumah Abuhan dan juga kelenteng, ujar Eri menambahkan. Di samping itu, pengunjung juga bisa menikmati makanan khas Pecinan, tandas Eri. Dari pantauan awak media, tampak antusias pengunjung terlihat berjubel sejak pintu gerbang. Sebagian dari mereka menikmati berbagai kuliner khas Pecinan yang dijajakan puluhan pedagang di lokasi dan juga ada mobil box family yang khusus untuk berkaraoke. Selanjutnya, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa setelah melihat antusiasme warga Surabaya yang begitu tinggi terhadap wisata Kia ini, maka dia bersama stakeholder lainnya sudah sepakat untuk memanjangkan wisata Pecinan itu, sehingga kedepannya akan memakai sepanjang jalan Kembang Jepun untuk area wisata maupun tempat stand UMKM. Saat ini sudah ada 66 UMKM yang sudah berjualan, dan yang membuat saya bangga, 23 UMKM diantaranya berasal dari warga sekitar sini, jelas Eri. Selanjutnya, wisata Kia Kembang Jepun ini akan dibuka pada tiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Saat dibuka, masyarakat bisa menikmati makanan hingga tampilan budaya. Kedepan kami akan resmikan wisata di kawasan Romo Kalisari dan wisata religi Ampel. Memang, masing-masing tempat punya kekhasan wisata yang bisa dinikmati seluruh warga, baik warga Surabaya maupun luar kota Surabaya, tandas Eri mengakhiri perbincangan bersama awak media. Tim PT Media Indopos Surabaya melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya,
Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya beserta Cak Erik Cahyadi serta Neng Rini. Yang saya hormati Bapak Kapolrestabes Kota Surabaya beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tanjung Perak Pak Anton beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Dandim serta Forkopimda Kota Surabaya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Dahlan Iskan dan para pengusaha yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan para teman-teman saya anggota DPRD Kota Surabaya ini ada dari mulai Komisi A sampai Komisi D hadir semua, Mas Budi Komisi A, Mbak Norma. Catatan Mbak Norma. Ya, jangan ditutupi, Pak. Ya. Oh iya, untuk bisa tidak meninggalkan tempat ya, tidak meninggalkan tempat. Hanya muter-muter, melihat kalau kita cuma satu minggu pengen meninggalkan tempat ya. Hanya muter-muter, melihat. Bulan purnama, jadi kalau dari Cina itu adalah tanggal yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, memulai satu perdagangan dan usaha. Dan hari ini saya berharap dengan launchingnya Kia, maka tidak hanya sebagai tempat yang dibuka setelah itu selesai, tapi saya yakin bahwa Kia ini akan seperti kunjungan romansa, seperti Susur Kalimas yang terus akan menjadi ikonnya kota Surabaya. Karena di Kia ini kita bisa melihat dan mendapatkan makanan yang khusus Cina, memang di kampung pecinan ya. Selain itu kita bisa wisata menggunakan becak. Yang ada di sini adalah sejarah pecinan, dulu ada kelenteng, ada rumah abu, ada abuan, ada putek, ada buan, ada tek, ada keluarga apa, ada tiga ya. Tapi ternyata rumah abuan ini adalah bukan rumah abu, tapi rumah untuk sembahyang untuk keluarganya yang sudah meninggal di sana. Jadi tadi ada sekitar 140 lebih lah. Ada papa, ada nisan yang gitu yang di tempat untuk sembahyang dan berdoa mendoakan keluarganya yang sudah meninggal. Dan yang di sini juga ada 60 UMKM untuk saat ini. Dan itu insya Allah yang buat saya bangga adalah 30-nya adalah UMKM sekitar warga yang ada di sini. Jadi ini kita disepakat dengan Pak Chandra, dengan
Aprindo juga dengan teman-teman yang lainnya, itu kita akan memanjangkan lagi karena antusiasnya begitu tinggi, akan memanjangkan lagi yang namanya Kia-Kia. Dan kami sudah sepakat nanti insya Allah ke depannya ini sepanjang jalan Kembang Jepun tadi ya, yang dibuat tempat makan itu semuanya akan dicat dengan warna yang memang warna rumah pecinan ya, hitam, merah, dan gold. Dan nanti semua rumah itu, tempat itu akan dipasang papan nama. Papan nama rata, nama toko atau nama bank atau nama toko apapun itu, tapi dari papan nama yang tulisannya Cina ada artinya di bahasa Indonesia kan. Sudah dibicarakan? Sudah tadi. Jadi nanti insya Allah mulai Senin depan sudah akan kami datangi yang punya tempat-tempat ini. Tapi bukan pemerintah kota sendiri, tapi ada Pak Chandra, ada Aprindo yang menyampaikan ke teman-teman Tionghoa. Saya yakin sampai dengan ini akan berbenah terus seperti yang ada di Tunjungan Romansa. Awal Tunjungan Romansa kita buka dengan yakin, sekarang sudah sangat luar biasa. Malah sekarang kafenya juga semakin banyak. Sama saya yakin dengan Kia-Kia ini. Sekarang ini menjadi tujuan wisata Surabaya yang lainnya selain Tunjungan Romansa, susur Sungai Kalimas. Nanti ada Kia-Kia ini. Pak, kalau orang mau ke rumah itu mereka jalan sendiri atau dibuat paketan atau gimana? Dari sini nanti ketika naik beca itu sudah ada paketannya ya, bayar becanya berapa sudah termasuk ke kelenteng dan ke abuhannya nanti. Jadi belum? kenapa? Belum. Tapi sudah kita siapkan semuanya. Jadi kita sekarang promosikan dulu, nanti setelah itu barulah nanti kita beca nanti wisata harus mendapatkan pendapatan, abuhan juga harus mendapatkan pendapatan untuk menjaga dan merawat rumahnya ya, termasuk di kelenteng tadi. Inilah budaya arek di Surabaya yang kita menghormati dan saling menjaga budaya, agama, suku dan ras apapun yang ada di kota Surabaya. Saya bangga betul dengan warga kota Surabaya yang bisa menjaga rasa toleransi dan rasa kebersamaan dan gotong royong. Pak Eri, kalau kuliner dari 60 UMKM tadi menunya apa Pak? Tionghoa atau gimana? Menunya ada Tionghoa, masakan Cina semua. Ada juga tapi yang memang ada jajan pasar ya, jajan pasar. Tapi kalau kita lihat gerobaknya sudah berbau dan bergambar Cina semua. Jadi makanannya pun makanan jajan pasar tapi rada-rada bau Cina. Hah? Kenapa? Ya, jadi di situ nanti malah saya berpikirnya di pecinan ini ada masakan Surabaya tapi zaman Cina dulu. Tapi kan zaman Cina ya ono gado-gado. Zaman Cina kan ya ono rujak. Tapi rujak sing berbau tesnya Cina. Gini-gini nanti asik-asik kan. Jadi ini nanti kita tata lagi. Jadi nanti insya Allah ini kan baru awal ya, baru kita buka seperti Tunjungan Romansa. Alhamdulillah antusiasnya seperti ini. Semoga ini terus bergerak dan berkembang untuk UMKM-nya Kota Surabaya dan menggerakkan ekonomi Kota Surabaya. Ini yang selalu saya sampaikan dan selalu saya harapkan, gotong royong dan kebersamaan inilah yang bisa merubah Surabaya. Bukan hanya pemerintahnya, tapi semua rakyatnya ikut, semua stakeholdernya ikut. Maka inilah sejatinya Kota Surabaya. Pak, kalau hujan nanti gimana Pak? Kenapa? Antisipasi kan ada PSBB. Ya, kalaupun ini hujan, itu kan ada dek, bangunan dek yang ada di sana. Nanti kita masukkan ke dalam situ. Kita memang sudah sepakati kalau nanti hujan kita masukkan ke dek itu. Dan ini yang memang kan sudah mendekati musim hujan ya. Hujan kita tata lagi nanti. Ya. Kenapa? Apanya? Jadi insya Allah Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Tapi kita lihat antusiasnya mulai setelah maghrib sampai dengan jam 10. Ya, sampai dengan jam 10 kita buka. Terus itu nanti juga tadi ada tempat-tempat yang spot-spot itu yang kita akan jadikan untuk tempat souvenir. Terus tempat-tempat yang nanti penampilan dari barongsai, terus musik yang tadi anak-anak tadi ya bermain, dan carikan spot-spotnya. Sama seperti yang ada di Sungai Kalimas. Nanti Sungai Kalimas akan berubah, ada spot-spotnya nanti. Spot-spot titik yang dia ada main musik, spot yang ada masak rangin di atasnya perahu gitu. Ada semua nanti spot-spot yang kita muncul. Iya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Mulai kapan Pak? Ini kita masih koordinasi dengan teman-teman yang ada di sini ya. Salah satu Pak Chandra dan Pak dari Aprindo, Pak Cahyo, Pak Joyo, kita lakukan itu nanti. Karena saya ingin terus terang menghidupkan bahwa iki loh kampung pecinan. Nanti setelah itu baru kita bentuk kampung wisata Ampel. Ini kan dekat ini. Kenapa?
Ya ini parkirnya sudah kita tata, nanti yang ada di kampung-kampung yang masuk ke dalam ya. Jadi tidak di jalan Kembang Jepunnya. Jadi kita ya inilah, ya ini dari dulu begini ini tempat jasa. Jadi ya parkirnya pasti di pinggir jalan. Tapi bagaimana kita tata lagi di sebelah mananya? Ya. Kenapa? Apanya? Oh iya ditambah lagi. Tadi kan ada acara jadi kursinya rada-rada titik, kan enggak. Karena nanti ini full akan jadi tempat makan. Persis kampung pecinan. Jadi makannya macam-macam. Jadi usianya lebih banyak. Oh lebih banyak. Oh, kali ini ditambah. Tambah, jadi panjang sepanjang ini. Karena kemarin banyak yang daftar tapi terakhir sehingga kita belum buat gerobaknya. Karena harusnya gerobaknya motifnya dan suasananya kan harus beda kan. Kita lagi tata. Jadi nanti insya Allah di minggu depan sudah sampai panjang lagi. Ya. Oke, matur nuwun ya. Kasih teman-teman. Selamat malam, ya dengan siapa saya bicara? Saya Kris. Warga Surabaya. Iya, warga Surabaya. Anda malam ini ngapain? Bersama siapa? Saya ke Kiaki Ribon sama keluarga saya. Pengen tahu ada apa. Oh, Kiaki Ribon. Untuk tanggapannya Kiaki Ribon yang saat ini yang terlahir kembali, Iya. itu tanggapan dari warga Surabaya apa? Saya antusias sekali ya. Kayaknya pengen tahu dulunya ada, sekarang ada lagi, pengen tahu sekarang ada apa. Dan kelihatannya masyarakat ramai banget sih. Jadi tertarik banget untuk datang. Oke, harapannya apa? Harapannya ya mungkin bisa diadain seminggu sekali 2 kali, jadi terus ada dan kita bisa melestarikan kebudayaan kita juga di sini. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Saya Michelle. Warga Surabaya. Tentunya pada malam hari ini Anda ngapain? Yang pastinya saya cari kulineran yang ada di acara Kembang Jepun ini. Bersama siapa Anda malam ini? Saya bersama keluarga saya, tante saya, dan saudara-saudara saya. Oh ya, ada harapan apa di Kiaki Kembang Jepun ini untuk khususnya untuk warga Surabaya? Harapan saya untuk acara ini semoga semakin sukses, banyak-banyak UMKM yang masuk dalam acara ini, serta lebih banyak lagi pengunjung yang ada di sini. Satu lagi, tanggapan mengenai Kiaki Surabaya Ribon ini bagaimana terhadap warga Surabaya? Sungguh luar biasa acara ini, hingga membuat saya, ini pertama kali saya datang ke sini, agak kaget melihatnya. Ini sungguh luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pesan sampean dalam masalah kayak seperti ini. Pesan-pesan saya ya seneng ya, adanya kia-kia dulu kan pernah vakum, sekarang digalakkan lagi. Jadi masyarakat Surabaya mungkin menginginkan seperti ini lagi ya. Sudah lama nggak ada rame-rame karena faktor COVID ya. Jadi ya seneng aja lah. Makasih dia, terima kasih. Nomor 99 masih